ya. Perbanyak data pemain Anda, apapun tersebut, ya. Karena apa? Anda tahu apapun tentang pemain itu, semakin Anda tahu tentang pemain itu, makin Anda semakin mantap, enak. Anda nggak tahu ngomong seperti ini, ternyata yang satu ekonomi lemah, besok ini harus, itu kan nggak tahu. Kalau kita tahu kayak anak yatim, padahal kita ngomong besok orang tua, dia kan nggak punya orang tua kan tersentuh. Tapi kalau kita tahu semua anak-anak itu, oh berarti saya jangan sampai seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang kuat, ya. Bahkan bisa jadi anda juga, saya belum tentu ya, andainya ada anak ikut SSB, kakinya kecil satu, yang ditolak apa boy ya, nggak ngerti, hanya cacat lah dia, tapi pengen ikut, kita gimana ngelatihnya ikut juga, yang ganggu ya, maksudnya materi-materi juga jalan, tapi kan ya itulah, itu bagaimana kita memanage seperti ini kan juga harus memahami. Apa dia diikutkan sana apa ke yang SLB aja, sekolah yang kan nggak ada. Caranya kursus SSB bal-balan tapi sing tuna itu ya, yang bisu apa nggak ada, semua kan campur. Tapi ada yang bisu, kita bagaimana ngomongi tuli. Saya punya pemain bisu tuli. Ya bingung ngomong ini lah, saya nggak tahu kodenya. Apalagi dia offset ditiup peluit, nggak ngerti sama wasit, nggak dengar, lurus saja itu. Si yang kemarin baru menikah kayak anaknya si Ajilok kayak itu kan bisu dan tuli, makanya dia tidak mendengar dan tidak bisa berbicara. Saya ngomong sama dia nggak bisa karena bahasa isyarat saya nggak belajar bahasa isyarat. Walaupun dia siap, sebenarnya saya ajari Pak, cara nih ngomong kalau nama itu gini, rumah ini, cara ngomong seperti itu ya. Tapi saya belum paham. Ya, ini Anda kayak hidup, latar belakang kehidupan keluarga, perbanyak ini data ini harus digali. Bila perlu kita kenalan, kamu anak rumahnya mana, bapaknya enggak ada apa, ibunya meninggal. Jadi kita berbeda penanganannya ini dengan yang lain. Nah ini latih dengan konsep individu, maksudnya sesuai dengan kemampuan. Kita latihan kiper, saya latihan keliling lapangan atau VO2 max itu kiper dengan pemain gelandang berbeda, back dengan striker juga berbeda. Nggak harus sama juga, striker ya harus lebih, striker harus cepat, back itu apalagi kipernya liani kuat 10, kiper 7 aja sudah istimewa, sudah bagus. Nah, karena berbeda, tidak harus semuanya 10 kali kita keliling lapangan, itu tidak harus. Ini nanti dengan konsep individu, karena mereka juga berbeda juga bekerjanya di lapangan. Nah, jadi ini rekan-rekan, yang penting Anda itu buat program. Nah, ini kalau belum buat program, nanti saya dampingi, kita dampingi. Itu awalnya seperti apa, Pak? Nah, pertama itu ada fisik, ada unsur di sepak bola itu ada fisik. Yang pertama, yang kedua itu teknik, yang ketiga itu taktik dan strategi. Yang terakhir ini mental. Jadi mental. Yang pertama itu fisik. Pelama ini tuh yang digenjot pertama itu fisik dulu. Cuman kita harus pinter-pinter fisik itu. Kalau fisik suruh lari, kalian pasti bosan ya, karubal kayak apa, main apa. Tapi kita fokus fisik. Jadi jangan dilatih yang nendangi salah, soal apa sih, penting bakal fisik. Kenapa? Kalau kita melatih teknik, sudah masuk teknik cara nendang, apa, karena cara nendang itu kita latih 100 kali, 200 kali syuting itu kan perlu fisik. Kalau fisiknya nggak ada, mana bisa dia dilatih teknik. Kalau dribbling, nggak perlu latih fisik. Fisik dulu, fisik oke. Teknik baru bisa masuk. Cara nendang, dribbling, secepat apa itu kan fisik dulu. Dribbling, running with the ball, berlari dengan membawa bola, yang seperti dilakukan Messi itu kan running with the ball. Messi itu kan lengket running with the ball-nya. Kalau Ronaldo kan cenderung tidak membawa bola, cenderung bola tas dikejar jauh. Tapi Messi itu cenderung seperti dribbling, tapi dia cepat, bolanya itu lengket di kakinya. Nah itu running with the ball, dia lari, tapi kan dengan kecepatan itu kan harus punya fisik kalau kan seperti itu. Kemudian setelah fisik, teknik itu bagaimana, seperti ini, bagaimana, termasuk itu free kick, tendangan sudut, itu kan dilatih Pak. Saya pernah bawa anak-anak ini U16 ya, di Van Ibn itu ikut di kejuaraan di Seba, di Pengalusan. Saya lihat posisi mereka, sering saya latih tendangan sudut. Usahakan semua unsur yang ada sepak bola itu dilatih, ya. Dan saya sering menyalahkan pelatih, ada ngomei pemain, kudune mau salto, bal kayak kue salto, dilatih ora salto nih.
Satu nggak dilatih dimarahi saya gitu. Kecuali dilatih lah itu. Kok garis kali kita latih syuting kenapa kok orang syuting? Dilatih orang syuting orang syuting bela dilatih, anu dimarahi anak. Kenapa nggak syuting ya? Dia nggak percaya diri. Nah itu seperti itu. Saya lihat seperti itu. Ibnu itu nendang sudut. Posisi anak-anak saya dengan orang saya kan nggak di bangku teknik, saya jadi penonton karena saya serahkan ke Kusminto dulu sama si Didi. Gol Pak, apa iya? Coba lihat pasti gol. Diangkat sama itu, gol bener 1-0 dan kita menang. Kenapa? Karena itu sudah dilatih beratus-ratus kali di latihan saya. Posisinya pasti gol ya. Itu loh. Lah kena musuhnya juga posisinya kebetulan sama seperti saya latih. Jadi anak-anak itu di luar kotak semua, nggak di depan gawang, di luar kotak. Lawan tuh di kotak. Begitu bola diangkat ini masuk semua. Dia memang tidak sengaja. Memang saya ngelatihnya seperti itu, tidak boleh sepak bola itu tendangan sudut kamu di dalam di luar. Tapi begitu bolanya tetap diangkat depan gawang, lalu masuk. Seperti kalau kita volley Pak ya. Kalau kita stagnan dengan yang itu pasti lain hasil itu misalnya. Jadi mereka ngambilnya seperti itu, begitu bola diangkat baru masuk gol. Jadi itu karena musuhnya nggak tahu, karena itu persis seperti latihan sih. Dan kebetulan itu juga saya khusus saya angkat, dia nendangnya seperti itu. Oh kurang si anak ini. Kecuali tendangannya berbeda lah, meleset lah. Tendangannya pasti sudah gol 1-0. Kita hanya kalah waktu itu clean set. Kita kalah pun di semifinal juga tidak kebobolan. Yang satu-satunya tim tidak kebobolan karena kalah coin toss. Waktu itu 0-0, lapangan banjir. Saya di rumah, Pak ini banjir Pak gimana? Ya adu penalti. Itu regulasinya gimana peraturannya kalau banjir? Ditunda ya ditunda. Tapi ini Pak panitianya nggak mau Pak, nanti biaya seperti ini wasitnya juga bayar. Ya sudah adu penalti. Lapangannya nggak jadi Pak, baru tok penalti baru suara bisa. Ya wes, saya kira, ya udah saya ke sana, saya berangkat ke sana mau menemui panitia karena kita sebuah pertandingan acuannya kan regulasi, peraturan yang pertama kita sepakat, aturannya kayak kok gini, kalau tidak ini ditunda, ya ditunda, ya tanggung jawab panitia, kita sepakati seperti itu. Ternyata begitu sana sudah diundi, di coin toss, kita kalah 0-0 aja. Akhirnya ini semifinal, padahal saya yakin semifinal lalu Rena saya nanti ketemu Pak Kanton. Kita di final. Nah, seperti itu. Nah, itu juga saya teliti. Tim saya itu tidak pernah kebobolan satupun. Berarti saya barisan belakang pertahanan defending aman, Dok. Berarti saya tidak punya PR di situ. Berarti sebenarnya untuk belakang itu kita kosong, itu saya ada dua kemungkinan. Bisa jadi kipernya apik, bisa jadi kipernya orang apik, beke tok sing apik, kiper nggak pernah pegang bola lah. Anggap saja seandainya Bramasari lawan Liverpool ya. Ya, orang tahu betul kiper baik baris balik kan kiper belum teruji. Ya kan bukan berarti kan kecuali kiper baik nggak ada kipernya baik belum tentu menang lah seperti itu. Nah, seperti itu kosong. Nah, tinggal saya menangnya itu cuma satu terus. Setiap menang 1-0, 1-0. Berarti PR saya itu tinggal di depan. Berarti striker lagi kurang ganas, kurang tajam. Kita juga meneliti pertandingan. Pertandingan kayak Buri aman dengan clean set selama beberapa pertandingan. Oke, berarti depannya saya ini kenapa menangis 1-0 terus? Kurang lah. Minimal ya 2-0, 3-0 bila perlu sebanyak-banyaknya. Berarti PR ngarepin dan ngarep. Dan nggak kita usahakan latihan itu seperti di pertandingan. Jadi konsep-konsep di pertandingan itu Anda tampilkan. Jadi kalau saya menilai, ya mohon maaf ini kalau terjadi ya, tapi kita kan sama-sama belajar ya, sama-sama memberi masukan. Kalau ada pelatih teriak-teriak di lapangan, kok kudunya berarti tidak dilatih pemainnya. Sudah saya yakin. Berarti tidak dilatih, baru dilatih saat itu dia. Maju. Kalau kita latihan, studi kasus seperti itu harus ada. Kamu kalau ada bola di sana, teman-temanmu maju semua, ya kamu harus naik. Itu saat latihan, begitu main kan dia tahu sendiri harusnya. Nah, oh ya enggak nih. Jadi dia diajar, kok maju, kiper kurang maju. Nah itu harusnya kita saat latihan kan kita stop, ada kejadian, stop. Kiper, kamu jangan seperti ini. Nah kalau seperti ini kamu maju, kita marahi, kita suruh push up. Nah akhirnya dia sudah terbiasa. Kayak jenengan ya, konsepnya persis kayak orang ngelatih nyopir. Saya ngelatih anak saya, saat saya baru melatih,
anak truk kaki kanan ning rem ke hati lihat spion rating kanan spion ya wis nyalip ngarep kosong ya oke. Tapi saat dia sudah kita latih semua jujuk nang Cilacap tidur saya wis dilatih kabeh sih Pak. Semua kejadian ya kan sudah saya nggak khawatir termasuk bal-bal terus dilatih kabeh sudut wae dilatih ngelempar wae dilatih. Jadi saat melempar pun melayu anak itu sudah nggak perlu. Kayak latihan, saya kan kayak gitu, free kick gitu. Kayak latihan. Yang ketiga kan free kick itu tendangan bebas depan gawang ya. Kita punya reka-reka gelut, mungkin nyurung gitu kan. Anda yang lihat di televisi, ada yang reka-reka dorong tiba-tiba yang sini nendang atau malik apa cipurat cuek ada yang naik turun, itu nggak mungkin terjadi saat itu. Tetap itu latihan. Tetap itu terjadi saat dia latihan. Nggak mungkin tiba-tiba saat itu, nggak mungkin. Pasti dilatih. Saya kayak anak-anak cuma gini, kayak latihan. Oh, kayak latihan, berarti sini kuning kanan, kuning. Ya seperti itu. Kalau Anda melatih itu. Jadi lemparan ke dalam, itu kamu harus bergerak. Kita latih sampai dia bisa mendapatkan memenangkan. Jadi saat gini dia kayak latihan. Oh, kayak latihan. Berarti ya, kudu mana? Kayak latihan itu kan kuning ini. Kalau semua sudah kita latih, turun Pak Gari ngopi, kita di lapangan. Oh, biasa ya. Karena sudah kita latih. Kecuali kita marahi kalau itu tadi. Terus dilatih salto warawiri, kenapa kok orang salto? Bagus dilatih, ini latihan ping 10 orang pede Pak. Ya, orang pede kan karena dilihat penonton banyak. Makanya latihan pun kita harus coba karena latihan aja nggak berani seperti ini, apalagi di depan orang banyak kan. Latihan sak lewat, jangan malu dengan temannya. Nah, kita harus seperti itu. Makanya melatih itu usahakan semua yang ada di sepak bola unsur itu sudah Anda latih. Kayak nyopir pun jenengan main ke gari turu, gari ngopi lah, biasa. Karena sudah seperti latihan. Nah, latihannya seperti apa? Ya itu kita program latihan. Dribbling ikut mateng, salah siji, jangan mentah, wis pindah, belum finish sudah dikasih ini. Kadang kita pelan-pelan ya, anak-anak wis jalan lurus, oke, jalan lurus lancar, siki anjatan. Pasti kan mobil seperti itu, latihan yang jalan ini orang mundur. Nah, oh ya, sudah seperti itu bisa. Nggak ngerdek kita di sini, sudah anak-anak main sudah on fire kabeh. Tinggal kita apa? Yang latih terakhir tuh mental. Mental sama terakhir ya berarti. Mental di terakhir. Unsur terakhir. Setelah taktik strategi itu bagaimana dia memahami 352. Kita pakai 352, berarti ada libero di sini, ada center back. Nah, haram hukumnya stopper berada di belakang libero. Nggak boleh. Libero ini orang terakhir. Seandainya ada, ini lawan di sini seandainya kuning. Ini taktik strategi ya. Kita memberikan anak taktik strategi. Kalau kita bermain 352, ini 433. Ini 433 kan tadi ya. Ini 352. Nah, ini anak-anak itu masih ada seperti ini kan libero, center back. Ini dua stopper, ini masih seperti ini. Padahal ini kalau di sini, ini bola hijau, dikasih sini, apa ini? Offset. Malah ini sini ini. Kadang anak-anak ini sini ditutupnya baik. Padahal libero ini gini. Orang terakhir nggak boleh, jangan ini lihat kamu di sini, di sini. Bodoh ini kalau di sini. Ini dikasih pun nggak ada masalah. Ini pasti kalau yang itu malah nggak berani, dia malah di sini dia. Kalau kita ngikuti di sini, dia malah senengan. Semakin dekat dengan gawang, semakin berbahaya. Ya kita jauhkan dari gawang, dan ini seperti ini kita nggak boleh di luar. Ini kan bahaya ini. Dia bawa keluar sini. Delaynya. Nah ini konsep 352. Jadi ada libero. Kalau ada libero, nggak haram hukumnya di sini. Kalau kita sedang bertahan. Tapi kalau bola di kita, ya ini nggak ada masalah. Ini melebar ke sini, dikasihkan di sini. Tapi kalau bola kena lawan, ini di sini, sudah ini di sini sudah. Ini mau bola diangkat ke sini, silahkan. Oke. Iya, nah ini kan malah nggak capek sebenarnya seperti ini. Ya cuman anak-anak kadang ikut nabai kemanapun nggak mikir. Ya karena ya kita yang ngasih pemahaman juga nggak tahu kan nggak perlu di sini ngapain kamu ikut sudah di sini. Ini malah nanti turun. Kayak kita free kick, makanya di sini free kick sudah ke sini. Ini kuning maju aja diikuti melu mundur bae melu nutup juga. Ini di sini ini tinggal ini pasti dia ke sini nggak bakalan mundur. Dia mundur kita ngikuti. Padahal dia semakin mendekat dengan jauh semakin bahaya. Kita tetap di sini saja. Dia ke sini nggak mungkin. Pasti dia ngikuti yang ngikuti kita. Yang penting ini standar saat bola di sini ya ini dapat konsep
352 Pak. Jadi 352 kita mau pakai 433, 442. Nah, ada Villanesia itu 433 Indonesia, filosofi sepak bola Indonesia. Itu 433. Tapi itu saya nggak cocok. Bukannya nggak cocok, nggak setuju. Karena apa? Semua kita pakai 352, 442, 433 tergantung pemain yang kita miliki. Kemampuan. Kalau kita punya wing sayap, kalau saya dulu itu punya Ibnu itu di usia 16 itu dia di tes kebugaran paling kuat. Dia paling kuat untuk larinya. Dia punya pelari cepat di sini. Sudah kita adu aja, kita pakai 352 karena 352 itu cenderung sayap yang bekerja. Nah, wingback. Nah, ini wingback apalagi wingbacknya ini loyo, udah sikat aja. Oke lah, 1, 2, 3 dia bisa ngikuti. Kelima wis kram ya. Kalah dengan yang kita latih. Yang penting kita menang fisik sama kebalik. Kalau ini yang kuat juga kita ini keteteran juga. Kalau ini pindah sini artinya ditendang ini. Karena kebocorannya di sini pemain ini akan diserbu terus kalau pemain dia lemah. Ibnu suruh sikat sini udah bola ke 3 saya diumpan sudah kuat ngejar sudah ini. Surang ikuti, ganti dia. Tes angkat. Yes, di sini. Karena kita kuat, tahu pemain kita kuat. Pokoknya bola maringan apa ini? Kayaknya ini slow kayak gitu bayi melakukan. Oleh saya juga memarahi pemain kalau dilakukan seperti ini. Apa kalau kamu seperti ini capeknya hilang? Enggak mau. Terus kayak gini, dona. Terus sama saja gitu loh. Kalau seperti ini kami itu menunjukkan kalau saya ada tim ada yang kayak mulai. Wis serang kono bae kae, bocah kae bae. Gempur terus sing kana umpan itu tambah seperti ini. Datangnya bengkek. Masih senang seperti ini lah, nggak ada di anak seperti ini. Karena dia menunjukkan ya kadang ini walaupun dia sudah kebiasaan. Apa capek? Kecuali kamu seperti ini capeknya hilang lah, oke. Coba itu. Malah kamu menunjukkan akhirnya kayak mulai berkurang, gempur. Sikat sana terus. Kayak kebocoran di sana lah. Kita kan nyari kebocoran. Kita juga sebagai pelatih kan melihatnya di situ, Mas. Oh, kayak ini serang-serang kanan sudah tidak mengajari teknik lagi. Oh berarti kayak kurang. Yeah. Kita memasukkan pemain cadangan, nggak mungkin kadang saya teriak-teriak itu nggak mungkin, nggak mesti. Kamu ke sana, kamu biasanya pemain cadangan itu masuk itu cenderung membawa pesan dari pelatih. Makanya kalau ada pemain cadangan masuk, semua pemain itu pasti melihat, anak apa? Oh pindah ini, aku ini. Kadang apa? Nggak ada apa terus. Oh iya, malah Morindo apa ya, malah nggak kertas catatan itu. Dan kalau dia ngomong kan nggak bisa. Nanti kalau itu kesini kamu sikat ya. Mending kita catatan, ajar Amos ya. Kita bawa dia datang sana atau kita panggil merapat pinggir. Oh, jangan teriak-teriak di lapangan. Biasanya itu masih terjadi ya nggak apa-apa karena memang pengetahuan orang kemampuannya berbeda-beda. Dan juga itu biasanya risiko apa? Pertandingan Kamera Muncul Cup diumumkan oleh undangan. Kapan pertandingan ini? 3 hari ke depan. Disempat ngelatih telung dina. Akhirnya kan ya instan box sambil dilatih di lapangan. Karena apa? Persiapan yang kurang. Minimal persiapan itu kalau sebuah tim itu 3 bulan. Di mana-mana itu tim membentuk itu minimal 3 bulan untuk mau Persebaya mau apapun 3 bulan. Lebih lama lebih bagus. Kalau kita di program itu tim yang klub yang besar itu 3 bulan. Untuk bisa memenuhi standar fisik, teknik, taktik, dan strategi, terakhir mental. Mental itu melatihnya bagaimana ya, Anda yang tahu. Anak-anak sekarang saya punya SSB ya, ada klub itu yang orang tuanya sudah menghalalkan segala cara, seperti cara ini menang anaknya, ya. Jadi diserang, makar muncul, belum marah-marah, ya itu down. Padahal kan nggak boleh seperti itu orang tua, bodoh-bodoh karena munculnya apa nih? Kalau kita kasih gede banyak emosi ya, anak kan, apalagi dia bener-bener, kayak yatim, diserang mereka kan. Tapi yang kepingin timnya menang, kadang saya orang tua, sampai seperti segitunya itu. Tapi bener-bener kena memang kakak. Kita apa? Mentalnya anak memang belum kita latih, belum kuat. Nah kita harus antisipasi kayak gitu. Akhirnya saya, bocah lu ya temen ya. Kadang wah monyet, yang anak sudah down. Padahal ya sebagai orang tua nggak boleh sampai seperti itu. Oke Pak, sambil tanya boleh Pak? Silakan. Sambil diskusi ya, biar hidup gitu Pak.
Bisa lagi. Nah, kalau tadi kan memang jika kalau misalkan kita satu teknik itu belum dikuasai oleh mungkin semua peserta didik gitu ya, kita jangan berpindah dulu kayak gitu ya pakai. Bisa ya. Itu kan yang namanya anak itu kan beda-beda Pak. Ada yang mungkin dia cepat, Ya. ada yang mungkin lambat gitu ya. Nah, untuk kayak misalkan kita awal latihan dribbling dulu gitu. Misalkan minggu ini kita latihan dribbling full gitu. Kan pasti pencapaiannya beda-beda ya Pak ya. Nah, apakah kita ngejar anak itu biar minimal ada standarnya dulu, atau yang sing penting minggu ini jalan dribbling, esok dari heading, esok tinggal shooting atau yang lain gitu loh. Nah, makanya itu kembali ke kita perbanyak data pemain. Termasuk data harian kan itu ada. Ya. Nah, itu nanti arahnya juga ke raport, ya, raport. Atau akhirnya kita bisa kembali ke konsep tadi yang sing disemati ya Pak. Laptopnya Pak. Laptop ya. Laptopnya. Masih nggak power mati. Laptopnya habis. Jadi kembali ke konsep individu Pak ya. Jadi kita menyikapinya seperti itu ya bisa nanti saat apa dia ditambahi lagi. Oke lah, kita masuk di season B, tapi dia kurang A. Itu kita ada tersendiri mungkin. Jadi anak kan memahami juga. Kita berikan, kamu masih kurang ininya. Karena kita terbuka berdasarkan data juga. Kalau yang bagus, malah saya itu bercita-cita malah sebenarnya. Itu kayak SSB karena Anda juga menamakan sekolah, ya anak menerima raport. Dengan wong tuane priwe anakku penggemane iki Bu, dribblinge sih 6 anu nih. Jadi dia paham. Evaluasi. Iya, jadi ini Bu, anak saya gimana Pak? Lah ini. Tidak hanya ada tertulis lah seperti itu. Jadi Anda memberikan mentalnya bagus Bu, tapi dia di dribbling seperti ini. Kan raport ada kelebihan, ada kekurangan. Matematikanya 5 tapi agama 8 kan. Kadang orang wah seperti agamanya apik Pak, ada orang tua kan masih seperti itu. Nah, jadi itu Pak Nurul, Anda membuat program juga untuk nah itu Anda juga problemnya tidak hanya satu sebenarnya. Bisa jadi anak ini karena kan ada SSB, anak ini sudah jalan, ada anak baru masuk, Ya. umur 10 tahun. Nah, masa mau digabungkan dengan yang sudah jalan ya, padahal dia baru masuk. Tapi kalau dia disendirikan kurdewekan, ya maksudnya nggak ada temannya. Ada yang lain 11 tahun, gitu. Apalagi seperti itu. Kalau di bertanding, ini mumpung saya ingat, kalau bertanding itu interval maksimal itu 2 tahun Pak. Jangan Anda mempertandingkan anak 7 tahun lawan 10 tahun. Jadi 7 ya paling maksimal lawan 9 tahun. Karena itu juga dari segi mental apapun termasuk kekerasan tulang gitu loh, itu berbeda. Boxing sangat tahun bus ya belum kuat kekuatan itunya. Jadi ada interval untuk jarak mempertandingkan. Jadi kalau seperti itu, ya itu kan ada problem lagi kan. Ya jadi kalau ada anak baru masuk, nah seperti itu ini gimana? Nah kita kalau konsep individu makanya kita pakainya umur apa kemampuan. Bisa jadi 7 tahun dribblingnya apik, kumpul sing ngalang-ngalang sing 10 tahun, apa dia tetap di umur 7 tahun, padahal kita materi dribbling, ya kan? Nah ini dribbling malah apik, tapi nggak apa-apa, kita memang dikelompokkan di usianya. Nah kalau seperti itu memang ada konsep individu. Bisa jadi dia perhatian lebih, ya perhatian lebih berarti dia. Yang lain nyoba 3 kali, ya dia suruh 4 kali, sampai dia benar-benar bisa di situ. Sekarang coba kalau dia nggak bisa, kita ikutkan itu kadang ya dia sendiri aja minder Pak. Diikutkan di situ Pak, lorong cahing nggak pakai gini. Ayo juggling ya nih sudah bisa ya. Terus coba tampil juggling kadang nggak berani sih. Dilatih dia nggak bisa loh sana. Ya memang kita drill terus. Untuk dia ada perlakuan khusus, kembali ke konsep melatih secara individu. Jadi data Anda harus banyak lah, menyikapinya silakan. Ini pelatih kan punya masukan sendiri-sendiri. Jadi Anda bisa di-drill tambahi sendiri. Maunya Pak, fisik belum kuat, kamu tadi terlambat.
Kadang kita tadi terlambat langsung masuk, tapi saat terakhir jangan biarkan dia seperti itu. Ada blok, kamu tambah 1 kali jadi terlambat. Kayaknya kalau seperti itu nanti seakan-akan nulari batire loh. Oh, besok terlambat orang Melayu dari sing Melayu yang jam itu sing Melayu. Engko bae teka sing tengah 8 wis main. Jadi dia datang wis kepingine ngindari sing pemanasan, ngindari sekali main. Iya. Nah, itu jangan seperti kita kasih dia setelah selesai kamu keliling tadi kamu soalnya terlambat. Nah, kita punya sistem yang cara-cara untuk mengelola anak ini, karena anak ini masih pasti lah kayak seperti itu lah kayak itu pak seperti itu pasti seperti itu alasan-alasannya mereka. Nah, yang tidak kalah penting itu yang mungkin belum dilakukan ya oleh Brahmasari adalah Anda itu harus mempunyai dukungan orang tua. Jadi kalau Anda selesai ada rapat wali murid, kumpulkan mereka, kita satukan visi. Babanya kayak gitu ya. Jadi tolong kalau orang tua, kalau sudah jangan ikut campur, itu sudah percaya pelatih. Nggak boleh orang tua ngetut-ngetut, sudah serahkan pelatihnya untuk bertanding. Ora usah anaknya, ya kadang kita bisa diem wong tuane sing nah. Wong anu maju melu wong kan. Padahal latih dhewe. Saya aja kalau ada orang tua latih sendiri. Nah, itu kalau kita satukan visi dengan mereka ini ya, gini udah percaya sama pelatih ini. Sudah. Kalah menang sudah itu biasa, jangan mengharapkan anak-anak kadang ramanya anu dilatih anak depan gawang maju be, akhirnya apa? Suara kakean. Iya, kebanyakan perintah, kebanyakan supir akhirnya dia bingung. Ngetut nasaba ki ramane, pelatih, kakange, apa siapa. Nah, itu kita kalau sudah sebelum pertemuan itu ada orang tua disampaikan tolong kalau ada event dan pertandingan sudah percaya sama pelatih dengan support yang lain saja. Seperti itu. Kadang orang tua juga nggak mau tahu dalam anaknya orang dimain-mainan coba nih ini soal main mau kena mental pelatih banget anaknya soalnya bayang ini siapa orang mainan pertandingan pertama orang dimainan mesti walaupun satu hari ada 3 pertandingannya kedua sih orang dimainan kan orang tua wis priwe ya kalau pelatih wis puyeng geleng ini Bali jajal gitu bilang nana sing gak Bali orang dimainan ya wis nah itu kan juga kita antisipasi dari awal. Kalau memang jadi saya tahu sama lu pantang golek tes belia. Jangan di sini. Nah, makanya kita pintar-pintar memang memanfaatkan karena apa? Sepak bola itu ilmu terlihat, Pak. Jangan kalau orang bal-balang lihat orang main nembe nendang, das. Ora tayang ya, butuh pemain bal. Kalau saya levelnya lebih tinggi. Gak perlu lihat dia di lapangan dilegayane bae. Oh, main bal. Kayak kan ya kaosnya, actionnya sandal ya kayak pemain bal lah. Penampilannya sudah terlihat, belum di lapangan ya kan sudah lihat oh ya kayak pemain bal. Kayak nih actionnya sudah terlihat. Kalau yang mungkin kayak gayanya oke, jajan di lapangan tepat orang di sana gayanya oke, gayanya nah itu kan juga perlu double lagi. Oh gayanya oke ternyata itu kan terlihat semua pasti Anda lihat kemampuan yang kurang. Juga gitu kita ya repotnya itu SSB di situ Pak. Jangan beli pemain gendut lah kayak orang dimain. Nah, tidak diikutkan kompetisi bagaimana, tapi dia latihan paling rajin, latihan teka terus, tapi pertandingan nah, seperti itu kan juga dilema untuk seorang pelatih yang kepingin menang. Kalau pelatih yang hanya memberikan jangan Anda instan Pak, terus terang. Saya tidak pernah berpikiran instan anak ini harus dapat trofi. Dia sukses di usia 19, nggak apa-apa. Nggak harus di sini, nggak harus jadi hari ini dia itu nggak dapat trofi, mana-mana jadi pemain itu ada banyak. Yang terjadi di Indonesia itu menang di usia muda, nomor 12 juara dunia, ketemu pada pitulase, saya wis hilang dengan pemain yang sama yang dikalahkan dia dulu di usia 12 tahun. AC Milan Cup, dulu itu Milan Cup di Italia, 12 ini juara. Suatu saat di Swedia ketemu pemain yang sama, habis di usia 17. Ya, hanya menang di seperti itu levelnya terlalu bangga juara. Ini orang juara apa dilatih tetap drill. Kita konsep ini Pak, konsep di tadi program ya, jadi
Ini kira-kira yang perlu kita itu hanya ini. Yang kita sikapi, karena ini sudah umum sih kalau kita mau berubah, nah itu yang tadi melatih hanya berdasarkan pengalaman hidup. Karena ada berubah-berubah ilmu sepak bola itu ternyata berkembang, ilmu sains. Akhirnya kenapa? Saya melihat perkembangan itu banyak. Ukurannya adalah seperti ini, Bang. Dulu itu Anda itu nanti kalau memang ingin jadi pelatih yang beneran, yang profesional itu Anda harus mempunyai lisensi. Lisensi itu mulai D itu berhak hanya di level SSB. Kalau C itu sudah boleh pegang suratin lah ya, U17 tingkat kabupaten itu dia boleh. Kalau belum itu nggak boleh. Kalau B itu sudah level provinsi, dulu itu sudah boleh pegang Jateng, Jateng. Kalau A itu sudah boleh pegang timnas. Atau sekarang itu yang A itu syarat lisensi A itu adalah Liga 1. Nah, tapi karena berkembang dan belajar itu penting. Sekarang syarat itu naik, Pak. Sekarang syarat itu naik, yang D sudah nggak boleh lagi, yang di sini sudah harus B. Berarti kan ilmunya kan karena nah. Dulu. Siapa ya? Monggo. Mari ngomong. Tidak pundon. Oh, Yuk. Ya karena ilmu itu berkembang. Akhirnya yang sekarang caranya dulu Pak ya, ijazah SMA itu boleh ngajar SD. Ayo. Karena ilmu berkembang sekarang oleh SD kudu SPD. Karena berubah sekarang pendidikannya. Nah, seperti itu sama sekarang sepak bola. Berarti kan berkembang karena berkembang. Dianggap sing SMA kis orang mungkin tayang sing ngajar SD kudu SPD. Argumen dulu itu SMA oleh ngajar jadi guru. Sekarang nggak boleh, harus sarjana. Nah, itu sama dengan sepak bola. Dia berkembang. Jadi yang dulu sudah punya lisensi yang paling dasar D itu, oh sekali. Tapi ternyata sekarang dia sudah nggak boleh lagi, harus sekolah lagi. Kalau kamu ingin ngajar SD, ya harus S1. Artinya dia harus mengembangkan. Nah, yang kedua ini rekan-rekan, kurang perlengkapan sama latihan. Jenengan pegang anak 30 wae bal loro, bingung. Dilatih apa ya bal loro, pun papat. Nah, ini kan harus pinter Anda merancang ini program seperti apa. Ini kan kesalahan sebenarnya nggak boleh. Tapi kan kalau memang keadaan, nah ini yang kedua melatih tanpa program, ya. Gawa bal 10 direnteng, gawa alat, gawa apa, bingung nih anak bapak akhirnya game bal siji tok. Ya, bal siji tok di gua akhirnya. Main this game. Padahal saya ngomong gawa 10 ya, wis renteng gua apa gawa 10. Kalau kita terancang dari rumah kan, siki waya gini bal siji bae. Cukup. Waalaikumsalam. Andi malah angking. Ya kan? Melatih tanpa program itu tadi ya. Akhirnya kecuali ini klub Anda sendiri. Kalau ini klubnya bersama ada manajemen, maka pentingnya itu penting sebuah kurikulum. Jadi nanti gantian. Jadi siapapun pelatih nanti Mas A ganti pegang dia nggak ada masalah, kan tinggal menjalankan RPP yang di OG. Jadi kita jalan. Walaupun pegang sini bisa nggak ada masalah ini kan. Tidak harus paten U17 nih U17 terus. Yang penting ingin nyampe mana program, karena kita sudah punya acuan. Akhirnya kalau kita punya acuan ya kita disuruh buat rapot tadi bisa. Baik rapot nama ini, dribbling, kira ada nilai. Itu malah lebih berkualitas. Maksudnya manajemen kita oke, berarti manajemennya apik gitu. Tidak seperti tidak asal. Nih, membiarkan kesalahan terjadi tanpa melakukan pembenaran. Jadi kalau Anda melihat ada pemain salah, betul kan dihentikan pertandingan, stop. Itu saat pertandingan kita sendiri, bukan pertandingan dengan orang. Kan kita latihan kan ditandingkan, Pak. Saat ditandingkan kan itu namanya game control. Game yang kita hentikan, stop.
tapi jangan terlalu banyak stop. Jadi itu juga yang saya coba ingin ada pemain jenengan kayak apa melatihnya. Kenapa? Jenengan itu masih di depan saya, di depan Mas Jamil dan lain-lain. Saya jajan jenengan ngelatih anaknya Jackson. Bok grogi, bok kayak maksudnya anaknya belakangnya. Jadi Anda wali muridnya ngerti loh Mas, ngerti bal-balan apa kan jenengan asalkan juga dinilai sama mereka. Anda kan nggak tahu wali murid Anda itu seperti apa. Ternyata kayak yang Jakarta itu ternyata pemain Persija kayak gini. Sini latih kayak Anda kan cara penyampaian Anda kan juga bagaimana kan dilihat orang. Karena Anda tidak tahu wali murid Anda dianggaplah kayak tani kabeh ora ngerti. Jadi dilatih sekarepe seperti ini. Padahal dinilai sama itu. Besok metu koleksinya ya karena di situ tidak sesuai dengan dasar-dasar yang ada. Dia tahu seperti ini, seandainya membiarkan kesalahan terjadi tanpa melakukan pembenaran. Anggap pelatih ngerti, jenengan sekarang sudah ngerti ini. Anak jenengan ikut orang, terus ngerti anak jenengan salah loh. Kayak mesti dijurnal baik kalau pelatih kayak gitu. Pelatih, pasti Anda sudah bisa menilai sekarang. Anak Anda ikut SSB, salah apa di jurnal si pelatihnya priwe kayak di jurnal baik anaknya. Anda sudah mulai menilai, berarti pas. Tapi saat Anda anak salah, anak Anda disuruh push up pun Anda seneng. Oh iya, mantap ya latih. Karena anak Anda salah, kamu tadi gitu nggak boleh pakai tangan gini, hukum. Anak pecahin apa sengaja melakukan kesalahan, nah yang terjadi ya kita kasih hukuman, tidak dibiarkan. Nah intinya tidak dibiarkan. Panggil kayak apa kayak jangan seperti ini, jangan seperti ini. Nah ini yang masih terjadi. Salah apapun dibiarkan. Termasuk saya tadi yang bicara saat dia passing di depan, ternyata ke samping. Stop. Kenapa kamu kasih ke samping? Tapi kita jangan mematenkan juga. Kita juga diskusi ke anak itu. Oh, soalnya gini bisa jadi dia juga benar. Oh ya sudah, oke ya. Kan kita seperti itu. Nah, ini jangan biarkan kesalahan terjadi tanpa Anda lakukan pembenaran. Zona Bedi, betulkan Bu. Maunya seperti apa, yang penting tidak ada pembiaran. Nanti selesai disampaikan. Nah, pengelompokan pemain yang tidak seimbang ini tadi umur itu dicampurna 12 tahun ya, ini memang kita harus seimbang. Apalagi kayak SSB ya, memang kita itu repot, kayak harusnya itu kayak kiper ya dilatih dari karena pelatih kiper. Tapi kan kita nggak ada SDM, akhirnya campur-campur ya, nggak ada kesempatan. Jadi kiper paling susah kita dilatih. Memang kalau di SSB yang benar itu Pusbit 1 itu kiper memang kadang melatih kelurut kan ya apa, memang dia pelatih kiper hanya melatih 2 pemain drill dilatih. Yang lain kita sebagai pelatih yang lain itu melatih 100 orang, dia 2 tek. Ya nggak usah iri karena memang dia harus dilatih khusus. Kadang kan kita nggak ada itu campur akhirnya. Kiper tidak ada pelatihan tersendiri. Jadi kita paling susah punya SDM kiper. Karena tidak ya dia dibesarkan oleh yang terjadi di Karangmoncol ya, yang saya amati pemain itu dibesarkan oleh pertandingan bukan oleh latihan. TNI ya main ya, pelatih ya kalau saya katakan bukan pelatih, koordinator. Besok main lawan sini, minggu depan lawan ini, minggu depan kita menerima ini di sini. Dia jadi sekarang itu pemain bagus tapi yang dibesarkan oleh pertandingan, dibesarkan oleh permainan, bukan oleh yang kita latih. Bedanya apa Pak? Misalkan orang yang dibesarkan di pertandingan dengan latihan, apakah ada perbedaan kualitas atau apa? Jelas. Sekarang saya sampaikan ya, saya kan sering melatih yang saya latih syuting itu. Saya bola yang jenengan bawa itu sampai hancur berapa? Nggak ada di sini bola yang sampai hancur. Cuman saya habis. Kadang eman bal latihan syuting pintel bocor, tapi saat dia syuting dia bisa melakukan 100 kali. Saat pertandingan sekali baik belum tentu dia melakukan syuting. Tapi kalau kita yuk passing, kita passing, maju syuting, ulangi lagi, sampai dia sempurna kemampuannya. Tapi kalau dia bisa syuting dari pertandingan, jenengan aja carinya striker dari pertandingan belum tentu kadang 2 kali syuting maring gawang. Tapi saat kita latihan mau 100 kali selama balerong jebol ya kita latih. Paling susah kita mendapatkan pelatih pemain yang bisa mempunyai syuting keras di sini. Karena tidak ada latihannya. Tidak kita latih khusus syuting keras.
Karena pelatih SSB kadang anggar bal berlatih syuting pinter lu bae wis anu kok bocah cepet mentong padahal bal siji 100.000. Anak 3.000. Kalau kita memang saya paham kalau pemasukan seperti itu nggak ada nututnya sama sekali pemasukan dari anak-anak dengan biaya yang dikeluarkan. Pemasukan dari anak 1 bulan paling bola 1 aja baru bisa beli 100.000, belum yang pelatihnya loh ya dapat seperti itu. Nah, syuting bagaimana kalau nggak dilatih? Syuting kan tidak bisa dilatih kalau tidak di lapangan. Saya juga sama anak-anak, kalau anaknya sedikit di SSB, saya cenderung latih teknik. Teknik yang tidak bisa dilatih di rumah, long pass. Orang mungkin latihan yang memajablik sih bisa, fisik tinggal ini long pass, bola-bola jauh. Juga tidak bisa dilakukan sendiri. Masa jenengan latihan long pass tendangan joyok dewek. Mana tendangnya joyok dewek? Kalau anggaran batire itu kan tas, gentena, nah, pas syuting nggak mungkin di rumah. Nah, syuting itu berkali-kali Pak, saya ajarkan sampai dia sikile sampai capek-capek suruh bangun. Kita hanya dari filosofi itu loh Pak, maksud Beckham katanya latihan fikih beribu-ribu kali dia melakukan seperti itu. Jadi kayak gitu kok hebat ya, dia latihannya aja sampai 100 kali, 200 kali. Kita mau kepingin kayak dia, kita aja latihannya cuma 3 kali wis kesel Pak. Seperti itu ya kan, itu perbedaannya Pak di kualitas. Dia tidak akan mendapatkan kesempatan yang seperti kita latih heading, pokoknya kita latihan heading, latihan lempar. Saya aja latihan lempar kayak Arhan itu nggak mungkin dia latihan dari pertandingan punya seperti itu, pasti suatu saat dia latihan sendiri, latihan jauh seperti itu Pak. Jadinya kalau anak yang dibesarkan oleh pertandingan karena muncul biasa-biasa hasilnya, maksudnya nggak ada yang level jadi pemain apa nih. Tapi coba yang Anda lihat dari pemain yang ada itu sekarang pasti SSBND hasil dari latihan gitu loh. Nggak mungkin dia nggak punya timnas loh, nggak mungkin tuh sekarang di Persib dulunya pasti ada. Yang diselidiki oleh Luis Milla terakhir itu adalah ternyata penyakitnya di Indonesia. Dia Luis Milla itu selidiki semua pemainnya di Evan Dimas, Upi Tulasin yang di, ini Pak Persebaya, sing latih siapa? Adi Santoso, oke. Anu nih di, terus SSB ini yang di, U10 yang di, yang 7 muli Pak, siapa latihnya Andi? Main pergi, penyakit ini gini bocor dia, karena apa? Pelatih juga dia runtutnya ke pelatih loh, pelatihnya nggak punya pengetahuan, nggak punya seperti ini. Nggak punya sanad. Dia diruntut Pak, terakhir sampai ketemu. Semua tim itu punya dia sejarah, pasti dari SSB. Kalau dari SSB kan berarti ada materi latihan hari ini, besok bertanding, dan dia juga bertanding tidak ada 2 minggu sekali. Ada kadang saya nelpon Renasa, sekarang waktunya latihan Pak, belum. Sparring ya anak, nggak bisa. Sekarang masih materi, minggu depan lah. Berarti kan dia ada progres, belum Pak, belum, ini anak-anak masih sedang mempersiapkan ini untuk materi ini, besok lah baru siap. Nah, ini tidak melek teknologi ya. Sementara siki YouTube berkembang Bang, mau Anda latihan dribbling kayak gitu YouTube, kadang anak baru mengetahui ya teknik-teknik nipu itu, kita masih ngajarkan itu anak lu. Si Dene kok tayang belum YouTube Pak. Lu sih YouTube sih kayak apa lah, malah pelatih sing tidak melek loh. Karena apa? Kalau Anda nanti menjadi pelatih profesional termasuk kayak saya harus bisa presentasi seperti ini. Gimana Pak Bambang nanti tim Karangmoncol ini lakoni camati. Ini Pak program saya nanti minggu depan ini saya ini Pak latihannya di sini dan saya butuh biaya ini Pak. Nanti saya bawa ke Wabong Pak, suruh nak turun Dayanu untuk latihan mental. Ada pemain anak-anak kan nurut dewet di, berarti kan mentalnya kan nggak ya kurang lah, untuk latihan mental kan banyak sistemnya. Jadi kita bisa menampilkan presentasi seperti ini, ditambahi tampilan seperti ini pasti berbeda nilainya. Nah, ini melatih terlalu lama tanpa istirahat. Ini dulu ini Pak, anggur orang mutah, orang mandak ya. Tapi Siki kan pemain boleh minum malah ya. Akhirnya iya sudah, acokannya orang muntah malah latihan. Orang muntah terus. Nah ini melatih dengan emosional, ucap salah-salah, ya. Sing papat metu kabeh. Ini ada pelatih di sini ada yang seperti ini.
Oh, blok bodok ya ada ini. Anak yang di situ kan di seperti ini. Saya pernah lihat ini. Ya. Sudah ya jadul lah seperti ini. Nah, pertandingan jarang dilakukan dan ini yang paling parah ini sudah ya pencurian umur ini sudah terjadi sejak dulu kala susah dihapus ya. Akhirnya repotnya Pak, saya pernah banyak ngubur pemain Persebaya mati ki umurnya melodi aslinya apa umur bal-balane ya berbeda karena dia nyuri umur ya nomor bal-balong itulah padahal aktenya lahirannya berbeda. Tuh mati bingung nulis tanggal lahirnya. Nah, jadi ini rekan-rekan. Nah, kemudian ini tadi saya buat, Anda itu harus S2 sih. Kawan nomor. belum gantian gue ya. Kontrasasi kan. Anu apa? Resolusi ini halus ke KKN resolusi itu kelapa. Ini rekan-rekan kita harus nah ini yang saya sebut tadi, Anda jangan malu di lapangan gawa kertas ya. Jadi ini adalah tampilan kertas Anda besok ini kayak ini waktu saya pegang klub atau tim ya pasti ini nggak boleh malah nggak ada ini nggak ada kertas nggak boleh ya RPP ya. Cuman baca ditaruh nggak apa-apa. Mbok kita ragu-ragu jadi jangan kaget Anda melihat pelatih Sintai yang gawa emak nih gone lapangan sambil gini-gini karena dia kamu masalah karena dia mungkin belum hafal programnya jadi besok kayak gini-gini tapi daripada nanti minggir lihat lagi mungkin di bawah sana. Jadi, kalau kita sih sudah hafal sih nggak ada masalah bisa hafal ini jadi ini apa yang akan ini contoh plan besok anak seperti apa ini contoh kertasnya kalau anunya ini materi passing support jadi passing support bukan pass dan go ya ini passing support itu habis kita passing kita cari posisi yang support ya jadi kalau saya bola di sini passing ke sana das Nurul kan teman saya Mas Nurul ya das ini pass and go passing dan pergi saya passing ke sana saya lari ke sini benar nggak saya salah sudah ada teman di sini nah, jadi passing das nah, saya cari ruang yang kosong mungkin nah Jamil lagi ini passing support nah dia passing ke sana pindah ke sana ini latihannya seperti ini bagaimana cara kita melatih namanya passing support nah di deret anak-anak nanti kamu habis passing ke sana ini ke sini harus support jangan dimarahin saja dilatih nah cara melatih priwe cara melatih passing dan support nah anak itu suruh seperti ini ya. Nah ini kita bikin programnya dulu karena passing support itu kalau kita materi hari ini passing support atau mamanya materi hari ini heading jadi heading itu mulai pemanasan masuk anak-anak hari ini kita materi heading berarti habis keliling lapangan pemanasan sudah latihan heading pelan kemudian mulai heading dalam game related 5 lawan 5 kemudian game situasi itu sudah 11 lawan 11 tapi kita harus menciptakan latihan heading begitu main pemanasan orang anak heading over 11 latihan ini sih gua apa mau latihan nah kita ciptakan agar anak itu bisa heading caranya lapangan itu kita batasi pinggirnya nah ini kita batasi Pak seperti ini Pak ini banyak kuning ini batas latihannya seperti ini passing support ini main-main nah ini kuning ini batasnya kuning ini musuh lah nah kalau ada pemain di sini nggak boleh diganggu sudah atau dia bola di sini nggak boleh diganggu ada apa agar apa agar dia bisa crossing nah kalau crossing akhirnya terjadi heading itu latihan ini mau
Langgar main baik kadang wis ora metu bablas. Jadi akhirnya mereka apa berusaha menciptakan ruang. Tes bola gawang ini. Ya. Iki kan aman ini. Kalau bola dari sini nggak benar dia bawa naik diangkat. Terus pasti duel. Ini metu mau pemanasan ini metu. Jadi pemanasan begitu main ora kanggo. Dilatih sampai di tahap permainan. Mulai dari kita pemanasan hari ini heading. Pemanasan ini si kumpul di sini, heading ini, heading atau, game related, kemudian game related itu sebelum ini namanya game situasional, game situasi, game yang sesungguhnya, permainan yang sudah sesungguhnya. Kalau game related itu game yang tidak seperti sesungguhnya. Bisa jadi kita setengah lapangan, cuman di sini harus main 2 sentuhan. Kalau ada heading, caranya gimana agar dia keluar heading? Kalau bisa angkat, kita ngangkat bola, saya ke Andi, Andi bisa heading ke teman sendiri, poin 1, berarti menang. Sehingga push up. Akhirnya heading kan keluar, dia berusaha menciptakan heading. Bola, priweyo kayaknya kaca kosong, diangkat. Das, heading, das. Nah, poin. Itu masih ini, akhirnya di terakhir pertandingan. Maksudnya game situasi loh. Ini kan sudah kayak pertandingan. Ini ada, tapi masih tetap. Karena kalau kita seperti pertandingan nggak keluar-keluar kadang, Pak. Orang metu-metu dipepet, bayi rapet, bayi mainnya kurang heading 14. Nah, ini masih kita kasih. Kalau bola dikasihkan wing, sayap, tidak boleh diganggu, tidak boleh diambil. Nah, akhirnya ini bisa naik kan, leluasa, akhirnya diangkat. Nah, di sini terjadi duel. Semuanya heading. Dua-duanya ada heading defending, ada heading scoring ya. Heading finishing siji berusaha. Heading ada 2, heading penyelamatan. Ya, yang backnya otomatis headingnya heading penyelamatan, tapi sing strikernya heading scoring. Kita latih kan, ini kan duel, terjadi duel di sini. Nah, kita caranya ini pelatih priwe cara ini kan kreativitas, ini tidak harus ada seperti ini. Cuma priwe cara ini mumpung ki anak kejadian heading nih gini. Saya pernah ngalami suruh main lepas sudah heading. Orang kesempatan nih pak gini rapat terus pak orang bisa ngangkat lah. Oh ya wis, hebat. Pokoknya saya kan kekel bal. Orang ini diganggu, das. Nah, sini sudah termasuk kanan kiri. Dari sini pasti nunggu sudah duel, masuk terus ya ini. Nah, sudah ini cocok latihan heading, das. Nah, selain itu tendangan sudut, dilatih heading boleh. Lagi tingginya masih cukup. Nah, ini kan kalau nggak ngerti seperti kan nggak paham gitu cara ngelatih kayak apa. Jadi namanya latihan seperti itu, kosongin di sini. Kalau di sana, nah, karena terjadi, main lah, silakan praktekkan seperti latihan, saya angkat. Yang penting latihannya headingnya ini sampai selesai. Jadi kita mulai ini dari pemanasan, ini warming up-nya seperti ini. Pak. Nah ini contohnya ini Pak. Ini tadi kan yang kosong tadi, ini F ini fundamental atau pemanasan, fundament. Caranya kita bikin pun 15, 20 ini. Kalau saya sekolah catat, untuk sore prakteknya gitu. Nah, prakteknya tapi bagaimana Anda menyampaikan ke anak kan? Ngerti nggak yang saya sampaikan kayak gini? Jangan praktekkan dengan anak. Si orang pas, jadi orang kayak kue mas, nah, seperti ini loh maksudnya seperti ini. Ya, jadi Anda tidak bisa menyampaikan atau bahwa anak ini jadi di sini, ini kayak gini. Nah, penjelasannya X1 passing ke X2 ini ada penjelasannya. Mas, karena kayak kamu maling. Gini. Oh, dosen. Inspirasi dan gerinya. Milu bokap. Hah? Milu bok. Jangan gerinda. X1, X2, ini Anda harus bisa menerjemahkan ini. Berarti mungkin ini anak bocah, ini orang. Dia passing ke X2, kemudian lalu X3 bergerak ke daerah kosong. Nah, di sini. Tas. Nah, ini kalau seperti ini kadang susah dibayangkan. Ini lapangan tuh kayak gitu, Pak. Dan juga kalau bisa praktek, kadang melihat itu belum tentu, Pak. Ya. Kalau jenengan saja lah melihat umpamanya di pinggirnya sopir. Kayak ini gampang ya tinggal kopling kayak gitu cekeli dewek ya. Ya kayaknya kan ngelihat kita sih gampang. Ya, memang harus nyoba, nggak bisa kita nggak nyoba. Sampai jadi permanen, Mbak. Sampai kemampuan mereka itu latihan itu sampai jadi permanen. Jadi kalau jangan, makanya kenapa sampai tuntas, sampai dia jadi permanen. Jadi kalau Anda itu bisa naik sepeda 10 tahun kemudian Anda nggak pernah naik sepeda dari luar negeri pulang naik sepeda, kira-kira masih bisa nggak?
Masih bisa, Pak. Terus permanen dulu tuh kemampuannya. Dan wis paten, gitar paling ya menyesuaikan isi goyang-goyang sedikit lah. Itu kan karena sudah Anda dulu kemampuannya wis paten, belum setengah-setengah. Kalau dulu masih jatuh-jatuh terus pergi balik ya nol lagi. Tapi kalau Anda sudah dulu bisa walaupun 10 tahun balik ya paling gitaran lah, saya main gitar ya sakit-sakit sedikit lah, habis itu sudah bisa lagi, masih ingat. Karena apa? Sudah permanen dulu itu di sini kemampuannya. Ya jadikan itu seperti itu terhadap pemain. Makanya termasuk itu tadi yang sampai tuntas lah, agar dia sudah kemampuannya itu seperti itu, tidak hilang. Nah ini materi-materi yang diberikan oleh pelatih, Pak. Jadi kalau anak tidak berasal dari SSB apa, kadang dikasih ini dulu sih kita ngerti. Kadang harus oh ya tahu kayaknya sudah bisa dia mengenyam seperti ini. Kayak saya jenengan aja ya, seandainya ya saya pegang jenengan jadi tim pemain Karangmoncol walaupun jenengan ini bagus. Terus kita kasih kun. Mas, pimpin pemanasan. Kayak apa, Pak? Kadang ya di Pak. Seperti itu. Tapi kalau Anda dulu sudah oke Pak, siap. Pimpin aja, baris. Pimpin temannya pemanasan. Ya percaya diri lah minimal seperti itu. Kita harus melatih anak-anak seperti itu. Coba anak-anak Anda yang dulu ya, walaupun belum di Pramasari, pernah ikut SSB enggak? Coba suruh mimpin pemanasan pasti bisa. Enggak mungkin enggak. Yang pernah ikut saya, Pak Suruhan pasti bisa dia melatih. Tapi dia berdasarkan hanya pengalaman yang saya beri. Pemanasan ya seperti itu saja. Yang seperti yang saya latihkan. Gerakan kakinya, ya maaf ya, kita lihat kalau anak yang gini sudah biasa, yang pemanasan kayak itu dia anak baru, kadang isi terlihat, kamu dia udah tahu melu kayak kan melu kan tuh nabatire baik kan sedikit kadang wis kaku kayak nggak pernah nih ya aneh ya Pak, saya sudah terlihat anak yang pelatih nggak suruh bikin pemanasan ini kaku hari tinggal ikut. Nah seperti itu ada materi. Nah, ini game related ini yang saya bilang tadi, bikin lapangan 15, 20, 10 main seperti ini di sini, kayak menjelaskan di sini aktivitas GR. Ini gambarnya. Ini bagaimana pekerjaan di sini seperti ini. Pemain yang berada di grid A memainkan bola dengan 1 lawan 2. Bola ditendang sini. Nah, ini Anda praktek, bikin kotak, tata nikun. Praktek yang ini, terus masukkan anak. Nanti aturannya seperti ini ya. Nah, melatih anak agar apa? Dia bergerak. Bola dari sini ke sini, dia langsung lari ke sini. Ini penjelasannya di sini, Pak. Nah, kemudian coaching point. Coaching point itu kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kalau anak tidak sesuai dengan ini, berarti dia salah. Itu yang kita betulkan. Jadi kalau anak itu tidak lari atau tidak apa, pemain menyerang tidak menyebar, kurang meluas ke dalaman, itu kamu salah, kamu sana, kita hentikan di sini. Ini masih tahap seperti ini ganti nanti setelah anak ini ganti anak yang lain, yang satu istirahat. Kemudian ini terakhir ini masih game related. Nah ini baru game situasi. Nah, ini saya tadi hanya contoh-contoh dari pembuatan program. Ini training plan, rencana latihan. Ini long pass, latihan long pass seperti ini, buat grid seperti ini. Pemain grid itu kotak ini, pemain itu melakukan long pass ke pemain grid, boleh bola atas atau bawah. Ini 10 ini. Nah, jadi kalau Anda melihat klub itu, kalau ini bukan pekerjaannya pelatih kepala, tapi pekerjaannya asisten. Asistennya sing natani pun. Besok saya malam itu asisten panggil, besok kita latihan passing support, ki latihannya. Besok saya ke lapangan di Senata kabeh. Sini sudah ada ini, kun seperti ini sudah tersedia, sudah siap. Asisten sing nyiapkan, terus kita hanya kasih materinya. Yuk siapkan anak besok latihan seperti ini. Nah ini performa seperti ini penting Pak, penampilan pelatih. Nah jangan bisa menyampaikan ke anak-anak enggak, cara penyampaian anak loh Pak, pelatih ya, maksudnya tidak bisa menyampaikan. Makanya tidak semua pemain walaupun top bisa jadi pelatih. Malah bukan pemain bisa jadi pelatih, karena apa? Hanya cara menyampaikan. Yang Morindo kan tidak punya basic pemain. Dia pemain apa? Dia kan hanya penerjemah. Tapi siapa sih? Anjlok.
muni cetek sih bisa jadi bisa jadi pulsa hitam ya. Iya. Ini jero iki, Mas. Sanyone muruk. Pakai sat. Oh, iya. Dean. Ya percuma anjel gua ya. Ora kuat berarti. Berarti ini dilepas dulu. Kulkasnya ya. Mau kekonaken. Wis. Ora kuat. Asennya. Wis. Setrika. Pemasak. Jadi itu rekan-rekan ya, kembali lagi ke basic awal, ke langkah kita ini masih terlalu panjang ya, terlalu ke depan. Tapi untuk wawasan Anda, bahwa sebenarnya itu di teori kepelatihan itu panjang ya, teori kepelatihan itu sangat panjang juga. Nah, jadi ini saya bantu untuk karena apa? Saya punya keyakinan di sini nih sebenarnya. Oh, ini desa besar dan anaknya keluarga besar dan anaknya potensial. Potensial itu dan juga saya kalau ngirim video dari sini ke teman-teman tuh komennya ini daerah mana ini? Malah kepingnya ke sini. Maksudnya itu untuk fisik, fasilitas itu kan kalau di kota malah nyari. Kalau di Banyumas munggah Baturaden yang kita kan nggak perlu yang hal-hal kalau dalam hal masalah fisik tempat sudah representatif, tinggal di teknik restoran. Kalau memang di Brahmasari saya dulu pernah melihat infrastruktur, memang kita kan sarana itu yang nomor satu kan lapangannya. Nah itu tidak kurang ya, kurang representatif, kurang untuk kita latihan tuh ya kurang maksimal ya, kurang maksimal. Walaupun bisa untuk level SSB bisa itu, untuk level latihan bisa sebenarnya, asal ya ya mungkin rata atau bagaimana ya. Terus itu kan juga rumputnya masih kurang, terus becek nih nong ya, becek. Jadi ya kita susah menciptakan, sama juga Anda dengan kurangnya fasilitas lah, dengan kurangnya fasilitas kayak kon balapan tapi motore ya kayak gitu kan ya, tunggu motor gila balapan menengan ya, tetap kita tidak akan bisa sing motore apik bae ya. Kita punya lapangan bagus ya, seandainya bagus, tapi sing bagus desane tok, maksudnya seperti ini Pak ya, SDM-nya apik tapi bensinnya ala, maksudnya panganannya mendoan bae ya. Sama saja nanti kayak kita punya motor bagus tapi siji pertama siji ya bensin biasa ya, siji ya tetap berbeda larinya, karena kita dari anak-anak juga ini faktor selanjutnya loh ya, selain mental apa gizi. Jadi kan kita mengatur bagaimana, kalau timnas kan makan aja dipantau terus, nggak boleh makan jajan aja sudah didenda, nggak boleh, sudah makan harus yang sesuai dengan yang sudah di. Kalau kamu ingin jadi pemain timnas ya ini aturannya, mangan harus sesuai yang sudah dianjurkan ahli gizi baik antara satu orang dan orang lain berbeda. Ya ini makanannya hamka bisa ki panganannya panganan karena kurang seperti itu, karena berbeda-beda kebutuhannya. Striker kalau big ya jelas berbeda. Daya tahan butuh otot yang seperti ini seperti ini. Ya karena kecepatan itu cenderung di itu loh, otot yang putih. Jadi kalau kita sapi itu dan kan ada yang putih, ototnya ini putih itu adalah kecepatan. Di dunia ini hanya orang-orang Afrika itu, nggak tahu Tuhan itu mungkin keistimewaan itu kadang banyak di orang Afrika yang punya kekuatan itu ya. Yang caranya dagingnya kan otot putih itu lebih banyak, jadi dia punya kecepatan. Tapi orang punya kecepatan itu cenderung kalau di sini tuh punya kecepatan Andik Firmansyah, tapi kecepatan itu cenderung tidak lama, cepet tapi mungkin 30 menit wes ya wes. Kalau kita makanya kalau punya pemain cepat ya harus cepat-cepat memanfaatkan kecepatannya dan dari gol sampai 30 menit orang gol ya keburu habis dia ganti. Nah seperti itu rekan-rekan, tadi wis mati sanyone nyalaman Ototnya ireng ya Nun. Kuning ora barang babu. ini saya kalau buku-buku kurikulum saya beda buku sama Timo itu
pelatih Persema ya Arema Timo orang Jerman tapi wis jadi warga Malang. Jadi bahasanya wis bahasa Jawa itu dia direktur teknik untuk pembinaan usia dini. Ini saya pernah bedah buku sama dia. Nah ini kalau ada yang klub di sini, ini malah enak. Maksudnya kita untuk program ya, ini program itu ada program ini. Saya mau program bulanan kok ya. Ini program bulanan. Nah, di dalam bulan ini bulan Maret tanggal 1 ini minggu berarti merah ini 18 ini. Nah, berarti fisik saya dari tahan harus ini harus semua terprogram di sini harus dari tahan untuk fisiknya. Untuk teknik passing, kontrol, shooting, dribbling ini harus dapat semuanya. Ya, kadang hanya ada di sini di minggu ini saya khusus passing aja. Ini nggak perlu. Nah, namanya seperti ini passing. Nah, di sini baru semuanya. Taktik, pertahanan. Jadi kalau Anda punya latihan Bramasari, latihannya jam 7 sampai jam 9. Ya. Masuk 10 menit warming up. Pemanasan. Itu harus terprogram ya 10 menit. Wasit pemain pelatih kudu ya stop buat lah ya ini ada jam. Karena semua 2 jam itu Anda sudah punya 2 jam itu. Kia kurang jam agak apa-apa. Pemanasan 10 menit. Pemanasan. Kemudian pemanasan yang pressing seperti ini loh Pak ya. Bukan yang dengan bola. Kemudian teknik. Mulai latih teknik 20 menit. Harus ada program 20 menit ke. Game 5 menit terakhir adalah calling down. Namanya calling down. Calling down itu kalau kita tidak calling down itu bahaya Pak. Jadi kita membuang asam-asam racun yang ada di kita itu. Kalau itu menumpuk itu bisa jadi ketuanya asam urat itu di situ karena tidak dibuang. Ada calling down. Calling down itu juga kita usahakan calling down